Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amalia Rusli dari MBS 5A dengan NIM 2304030004. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang e-culture and social network. Jadi di zaman sekarang itu teknologi sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Hampir semua hal bisa dilakukan secara digital, mulai dari belajar, bekerja, belanja, sampai berkomunikasi. Nah, dari sinilah muncul istilah e-budaya atau budaya digital, yaitu cara baru manusia berinteraksi, berkreasi lewat teknologi. E-budaya sangat penting karena membantu kita menjaga jati diri bangsa di tengah kemajuan zaman. Lewat media sosial atau internet, budaya bisa disebarluaskan dengan cara yang menarik dan mudah diakses oleh siapapun. Misalnya, bisa kita melakukan tarian tradisional, musik daerah, atau makanan khas lewat video dan konten digital. Selain itu, budaya itu juga berperan dalam pendidikan dan ekonomi. Nah, dalam dunia pendidikan, teknologi membuat belajar mudah, jadi belajar budaya jadi lebih menarik. Siswa jadi bisa melihat langsung bentuk tarian tradisional, sejarah, seni, dan tradisi tanpa harus datang langsung ke tempatnya. Sedangkan di bidang ekonomi, banyak pelaku usaha lokal yang memanfaatkan media sosial untuk promosi produk dan wisata daerahnya. Artinya, budaya itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga cara kita melestarikan budaya, menumbuhkan kreativitas dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya sejarah dan perkembangan media sosial. Nah, media sosial sebenarnya sudah ada sejak lama. Jadi sekitar tahun 1997 muncul Sigdegrass, lalu ada Friendster dan MySpace di awal 2000-an. Tapi yang benar-benar mengubah skalanya itu dengan hadirnya Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Awalnya media sosial hanya dipakai untuk berkomunikasi dan mencari teman. Sekarang fungsinya itu sudah jauh lebih luas. Bisa kita berbagi informasi, belajar hal baru, promosi bisnis, bahkan menghasilkan uang. Tapi kemajuan ini juga membawa sisi negatif. Banyak orang jadi kecanduan media sosial, mudah percaya berita palsu atau membeli barang hanya karena ikut tren. Karena itu sangat penting untuk menggunakan media sosial dengan bijak supaya manfaatnya terasa tanpa terjebak dampak buruknya. Selanjutnya dinamika komunitas virtual. Jadi selain mengubah cara kita berkomunikasi, media sosial juga menciptakan yang namanya komunitas virtual. Nah, komunitas ini adalah kumpulan orang yang terhubung lewat internet karena punya minat atau tujuan yang sama. Contohnya komunitas game, grup belajar online, atau fandom musik. Dalam komunitas seperti ini biasanya ada admin yang mengatur, moderator yang menjaga aturan, pembuat konten, dan anggota biasa yang ikut mengobrol atau memberi tanggapan. Kelebihannya itu bisa kita berinteraksi dengan orang dari berbagai daerah tanpa harus kita bertemu langsung. Tapi tentunya ada juga tantangannya, seperti perbedaan pendapat, penyebaran hoax, atau anggota yang pasif. Jadi supaya komunitas virtual tetap sehat, semua anggota itu perlu menjaga komunikasi yang sopan, saling menghormati, dan mematuhi aturan bersama. Kalau dikelola dengan baik, komunitas digital bisa jadi tempat yang positif untuk berbagi, belajar, dan saling mendukung. Selanjutnya, ekonomi digital dan budaya konsumsi. Jadi teknologi ini juga mengubah cara tak berbelanja dan berbisnis. Sekarang cukup lewat ponsel bisa beli apa saja lewat aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Nah, inilah yang disebut ekonomi digital. Selain itu, muncul juga fenomena ekonomi kreator, di mana influencer dan pembuat konten bisa mendapatkan penghasilan dari media sosial. Mereka ini sering memengaruhi keputusan banyak orang untuk membeli produk tertentu, mulai dari skincare sampai makanan kekinian. Tapi di sisi lain, hal ini juga membuat masyarakat jadi lebih konsumtif. Banyak orang beli barang bukan karena butuh, tapi karena tergoda tren atau ingin terlihat keren di media sosial. Makanya kita perlu belajar untuk berbelanja dengan bijak,
memanfaatkan teknologi untuk hal yang produktif dan tidak mudah terpengaruh oleh gaya hidup online. Jadi dari semua hal tadi bisa kita simpulkan kalau budaya itu bagian penting dari kehidupan modern. Teknologi memang membawa banyak kemudahan, tapi bagaimana kita menggunakannya itu yang menentukan baik atau buruknya. Media sosial membuat kita bisa saling terhubung, membangun komunitas dan membuka peluang ekonomi. Tapi di saat yang sama, kita juga harus tetap menjaga nilai-nilai budaya dan etika agar tidak hilang. Jadi tugas kita sebagai generasi digital adalah memanfaatkan teknologi dengan cerdas dan berkarakter. Demikianlah penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.